生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 214. Kami adalah juara. Setelah penjelasan Gao Yingjie, semua orang hanya mengangguk. Sekarang mereka memiliki beberapa gagasan tentang kemungkinan mereka. Tapi mendengarkan poin terakhir yang Gao Yingjie bicarakan, 7 anggota pasukan pemburu iblis kelas 1 langsung menyala seperti batu ajaib. Apa hal yang paling tidak dimiliki oleh pasukan pemburu iblis tingkat prajurit pertama? Pertama-tama, itu adalah keterampilan rahasia. Sima Xian baru saja menembus ke langkah kelima, dan meskipun keterampilan biasa dapat dipelajari di kuil imam kota suci, langkah kelima untuk seorang imam mencakup beberapa keterampilan ofensif rahasia yang penting. Jika dia bisa mempelajarinya, kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat yang sama, setelah pasukan perburuan iblis kelas 1 memperoleh rantai penghubung jiwa, sebuah peralatan di tingkat epik, kekurangan kemampuan penyembuhan mereka menjadi lebih jelas, dan mereka akan membutuhkan Han Yu untuk menebusnya. Meskipun secara keseluruhan, tim mereka kekurangan peralatan, kekurangan keterampilan rahasia mereka bahkan lebih penting. Jika mereka dapat mengkompensasi area ini, mereka akan dapat untuk sementara mengabaikan kekurangan peralatan mereka. Ini adalah manfaat pertama yang diberikan oleh Soul Linking Chains kepada mereka. Long Haon awalnya lebih memilih jalan kedua. Menginvestasikan 8.000 poin kontribusi untuk meningkatkan kekuatan rekan-rekannya, dan kemudian menyelesaikan misi tanpa menyisihkan upaya apapun terdengar sebagai pilihan yang baik. Tapi mendengar pembicaraan Gao Yingjie, mereka jelas mengambil keputusan. Setelah diskusi sederhana, pasukan pemburu iblis kelas 1 mencapai konsensus untuk terlebih dahulu menaikkan peringkat pasukan perburuan iblis mereka. Adapun hak istimewa untuk mempelajari 6 keterampilan rahasia, Long Haon mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Pada akhirnya dia memutuskan untuk memberi Sima Xian 3 dari mereka, untuk meningkatkan kekuatannya, 2 untuk Han Yu, dan 1 untuk Wang Yuanuan. Long Haon, Chai'er, Lin Xin dan Chen Ying'er tidak benar-benar membutuhkan keterampilan rahasia saat ini. Ini adalah poin bagus dari tim mereka yang menekankan pada kebutuhan individu. Kali ini Long Haon mendapatkan Light Elemental Fairy, serta skill rahasia Rise Flowers into Trees. Lebih jauh lagi, dia telah memberikannya kepada Chai'er, jadi kekuatan mereka sudah cukup meningkat. Adapun Lin Xin, dia tidak membutuhkan dukungan di bidang sihir tipe api defensif. Sementara Chen Ying'er tidak bisa mempelajari keterampilan rahasia apapun. Dengan demikian, partisi ulang ini adalah yang paling masuk akal. Adapun kekurangan 1.500 poin kontribusi mereka, setelah mendiskusikannya dan menolak saran Lin Xin untuk menjual obat-obatan, mereka memutuskan untuk meminjamnya. Memang benar bahwa menjual pil mereka bisa mendapatkan poin kontribusi sebagai gantinya, tetapi semua orang setuju bahwa pil itu sangat mungkin menjadi jaminan hidup bagi tim dalam situasi genting. Oleh karena itu, pilihan pertama Long Haon adalah pergi mencari pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena takut mereka sudah menggunakan poin kontribusi mereka. Dalam keadaan di mana peningkatan ke kelas umum belum menjadi pilihan, meningkatkan kekuatan bertarung mereka adalah yang paling penting. Selain mereka sendiri, yang berakhir sebagai juara, pasukan perburuan iblis tingkat prajurit keempat adalah pasukan terkaya lainnya yang mereka kenal. Karena peringkat mereka sebagai yang kedua, mereka baru saja memperoleh hadiah 3.000 poin kontribusi. Ditambah dengan jumlah aslinya, mereka sudah memiliki lebih dari 5.000 poin kontribusi. Di Villa Putih lainnya, Long Haon melihat Luk 11 dan Li Xin. Fakta bahwa Long Haon mendatangi mereka terlebih dahulu juga sangat terkait dengan kehadiran Li Xin. Melihat Long Haon datang menemui mereka, Luk 11 dan Li Xin terkejut. Setelah mengetahui tujuan kedatangan Long Haon, Luk 11 tenggelam dalam perenungan yang mendalam, dan Li Xin memanggil anggota lain dari tim mereka.
1.500 poin kontribusi pada saat ini bukanlah jumlah yang kecil untuk pasukan perburuan iblis tingkat prajurit ini. Oleh karena itu, permintaan ini bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh wakil kapten mereka. Kapten Long, harap tunggu. Kita harus mendiskusikannya terlebih dahulu. Luke 11 berkata kepada Long Haon. Long Haon mengangguk sambil tersenyum dan melakukan gerakan mengundang. Setelah datang ke sini, dia berterus terang dan langsung saat dia mengungkapkan tujuannya, tanpa menyembunyikan apapun. Tentu saja, pasukan pemburu iblis kelas 4 bukanlah satu-satunya pilihannya, jadi jika dia tidak berhasil di sana, dia masih bisa mencari orang lain. Luke 11 memimpin 5 anggota pasukan perburuan iblisnya ke sebuah ruangan yang relatif besar. Sebelum semua orang mengungkapkan pendapat mereka masing-masing atas permintaan ini, saya akan memberikan analisis cepat. Luke 11 berkata secara terbuka, pertama, tentang kekuatan pasukan pemburu iblis pertama. Karena mereka ingin mendaftar untuk menjadi pasukan pemburu iblis tingkat umum, itu berarti bahwa keseluruhan tim mereka setidaknya sudah mencapai langkah kelima. Selanjutnya, apakah Anda ingat apa yang dikatakan Gao Yinjie? Ketika mereka bergabung, Long Haon dan Chair berhasil membantai beta haus darah dari langkah ketujuh. Meskipun mereka juga akhirnya terluka parah, jika kita menggantikan mereka, apakah kita akan mampu menunjukkan kekuatan seperti ini? Kali ini, tidak ada yang harus melupakan bahwa Long Haon yang akhirnya mengambil posisi pertama kompetisi individu, juga mendapat kompor spiritual elemen ringan. Jika tim kami bersaing satu sama lain, meskipun kami juga kuat. Tentu saja, saya tidak meremehkan diri kita sendiri sama sekali. Dari segi potensi, kita belum tentu lebih lemah dari mereka. Poin kedua yang harus kita ingat adalah status ketujuh dari pasukan perburuan iblis pertama ini. Di antara mereka, saya tidak jelas tentang status Long Haon, tetapi karena dia telah memperoleh perlindungan dari aliansi, orang dapat membayangkan pentingnya bagi kuil ksatria. Kakek buyut Chair adalah pemimpin kuil pembunuh, dan dari apa yang aku tahu, penyihir yang tidak bisa menyerang dalam tim mereka adalah cucu dari kepala aula bantu kuil penyihir, Lin Chen. Membangun hubungan yang baik dengan satu ST Demon Han Squad akan menjadi pilihan yang sangat bijaksana bagi kami. Sekarang, setiap orang dapat mengekspresikan sudut pandangnya sendiri. Sebagai subkapten, Li Xin secara alami adalah orang pertama yang berpidato. Setelah bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu, dia menyatakan, Long Haon adalah adik laki-laki saya. Jadi untuk memastikan ketidakberpihakan, saya akan menahan diri untuk tidak menyuarakan pendapat saya. Untuk mendapatkan posisi kedua, pasukan perburuan iblis keempat jelas cukup kuat sebagai sebuah tim. Di dalam seluruh tim, hanya Li Xin dan Bai Xiaomo yang masih berada di langkah keempat, tetapi selama 3 bulan pengujian ini, mereka menunjukkan kemampuan yang sebanding dengan langkah kelima. Secara khusus, Li Xin, yang memiliki unicorn mawar, sangat penting bagi tim. Penyihir dari langkah kelima tim, Yi Jun adalah orang berikutnya yang berbicara, membantu pasukan perburuan iblis pertama memang akan sangat meningkatkan hubungan kita dengan mereka. Tetapi poin kontribusi sama pentingnya bagi kami. Terlepas dari apakah itu melalui keterampilan atau peralatan rahasia, 1.500 poin kontribusi dapat meningkatkan kekuatan kita, dan membuat kita lebih kompetitif untuk misi berikut. Luke 11 mengungkapkan senyuman, dan berkata, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa saya memiliki metode bagi kami untuk mendapatkan manfaat yang sesuai pada saat yang sama kami menyerahkan 1.500 poin kontribusi ini? Long Haon tidak menunggu lama, ketika Luke 11, Li Xin, dan yang lainnya kembali. Kapten Long, sesuai dengan keputusan tim kami akan meminjamkanmu poin kontribusi ini. Luke 11 berkata sambil tersenyum. Long Haon senang, dan buru-buru menyatakan, saya ingin berterima kasih kepada semua orang dari pasukan perburuan iblis keempat atas nama pasukan pemburu iblis pertama. Harap istirahat dengan tenang, selama kami bisa kembali hidup-hidup dari misi. Kami pasti akan mengembalikan Anda 2 kali lipat jumlah poin kontribusi ini bersama dengan terima kasih kami. Luke 11 menggelengkan kepalanya, dan menjawab, tidak perlu mengembalikan 2 kali lipat dari jumlah ini kepada kami. Tapi saya punya sedikit saran, saya berharap Kapten Long akan menyetujuinya. MH?
Long Haon terguncang, tolong bicara, Kapten Luke. Luke 11 tersenyum, kami ingin berbagi misi selanjutnya dari pasukan perburuan iblis Anda, dengan keuntungan yang dibagi sesuai dengan partisi ulang 70 hingga 30%. Dari ini, Anda akan mengambil 70% darinya, dan kami akan memiliki sisa 30%. Setelah sedikit terkejut, mata emas cerah Long Haon ini mengambil ekspresi merenungkan mendalam, sebelum ia mengungkapkan senyum. Seperti yang diharapkan, Kapten Luke cukup cerdas. Baiklah, saya akan berdiri untuk pasukan pemburu iblis pertama untuk memberi Anda janji saya. Di samping Luke 11, Lee Sin mengerutkan alisnya, Haon, tidakkah kamu harus mendiskusikannya dengan rekan satu timmu? Long Haon menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan menjawab, karena ini bermanfaat bagi kedua belah pihak. Saya yakin saya harus bisa meyakinkan mereka. Dengan sikap teguh ini, perilaku sederhana ini, Long Haon sudah membuktikan otoritas dan kekuatan memimpin dalam timnya. Mata Luke 11 berbinar, dan dia berkata, karena ini masalahnya, sekarang saya akan mengirimkan poin kontribusi kepada Anda. Saya menunggu kabar baik Kapten Long. Dengan cepat, kedua kapten ini melakukan pertukaran poin kontribusi dan Long Haon pergi. Kata-kata, menguntungkan bagi kedua belah pihak, sama sekali bukan hanya udara panas. Luke 11 cerdas, tapi bukan. Karena pasukan perburuan iblis keempat dapat memenangkan posisi kedua dari kontes tim, menyalip pasukan perburuan iblis kelas 2 Yang Wenzhou, dan pasukan perburuan iblis kelas 3 Duan Yi, kekuatan mereka secara keseluruhan sudah jelas. Dan meskipun kelompok Long Haon sudah memiliki kualifikasi untuk mempromosikan pasukan perburuan iblis mereka ke kelas umum, tanpa diragukan lagi, mereka pasti paling lemah dari pasukan perburuan iblis kelas umum. Karena misi kelas umum jelas tidak mudah, mereka pasti akan menghadapi beberapa tantangan. Jika mereka berbagi misi pertama kelas umum dengan mereka, dengan semua orang saling menjaga dan membela, itu pasti bisa dianggap bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dengan cara yang sama, dari sudut pandang pasukan pemburu iblis keempat, pilihan Luke 11 adalah yang paling pintar. Misi kelas umum dan misi kelas prajurit sama sekali tidak memiliki kesulitan yang sama, dan hadiah akhir pasti akan jauh lebih kaya. Dan dia percaya bahwa Long Haon pasti akan menemukan misi yang akan mendapat imbalan yang cukup untuk mereka berdua untuk mendapatkan keuntungan, atau bahkan serangkaian misi. Dibandingkan dengan misi kecil tingkat prajurit yang bisa mereka ambil, ini akan menjadi jalan pintas yang jauh lebih efektif untuk mendapatkan poin. Mungkin dengan satu misi, jarak mereka ke kelas umum akan sangat berkurang. Menatap sosok Long Haon yang pergi, Luke 11 berbalik dan dengan tulus membungkuk kepada anggota lain dari pasukan pemburu iblis keempat, karena kelompok Long Haon bisa melakukannya, kita juga harus bisa melakukannya. Bagaimana kalau kita juga membagi poin kontribusi kita secara merata? Apa pendapat semua orang tentang itu? Lee Sin langsung mendapat ide cemerlang, atau bagaimana dengan menyatukan poin kontribusi kita secara keseluruhan? Yang membutuhkan akan menjadi orang yang mengambilnya. Mata yang lain langsung berbinar. Luke 11 memulai, ini ide yang bagus. Saya punya saran lain. Lee Sin, mulai hari ini dan seterusnya, untuk sementara Anda akan menggantikan saya sebagai kapten. Lee Sin terdiam, tetapi dengan cepat mengerti apa yang dia maksud dengan itu. Dan Luke 11 buru-buru menghilangkan keraguannya, jangan salah paham, aku tidak ingin memanfaatkan hubungan antara Long Haon dan dirimu sendiri. Aku hanya merasa akan lebih mudah bagi kalian berdua untuk berkomunikasi, sebagai kakak dan adik, dan juga sebagai sesama ksatria. Ini akan memudahkan kedua tim kami. Chapter 215. Kami adalah juara, 4. Setelah bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu dan di bawah pengawasan penuh perhatian dari teman-temannya, Lee Sin dengan tenang mengangguk. 3 hari kemudian, di lantai 2 menara misi pasukan pemburu iblis. Dalam hal ukuran, lantai ini selebar lantai pertama menara misi pasukan perburuan iblis, dan desainnya hampir identik. Itu adalah aula seluas 300 meter persegi, dikelilingi oleh 6 konter persegi yang tinggi, yang berdiri untuk masing-masing ruangan. Dari 6 jenis misi yang berbeda. Mereka diatur menurut urutan berikut,
misi pemusnahan, misi pencarian, misi penjelajahan, misi intelijen, misi perang dan misi campuran. Ini adalah menara misi pasukan pemburu iblis, dan dengan demikian, hampir semua misi ditujukan untuk melawan iblis. Hanya beberapa misi khusus, membentuk minoritas kecil, yang tidak berhubungan dengan iblis. Mengandalkan ubin kelas umum mereka yang baru diperoleh, terdiri dari 5% mitos, Long Haon dan rekan satu timnya menuju ke lantai 2 menara misi. Tempat ini terlihat sangat sama dengan lantai pertama, dengan tata letak yang persis sama. Tetapi sehari sebelumnya, setelah mereka menaikkan peringkat mereka ke kelas umum, mereka segera bergegas ke pusat transaksi di lantai 2, di mana mereka hanya tinggal selama 10 menit sebelum pergi dengan sangat terkejut. Ada begitu banyak hal baik yang membuat mulut mereka berair. Tapi sekarang, mereka kemungkinan besar adalah pasukan pemburu iblis termiskin di kelas umum. Bahkan setelah menambahkan semua poin kontribusi mereka, 7 dari mereka nyaris tidak mencapai 2 digit. Setelah kejutan seperti itu, Wang Yuanyuan, Han Yu, dan Sima Xian pergi untuk mengklaim keterampilan rahasia yang telah mereka pilih sebelumnya, dan pagi ini, mereka bertuju bergegas memilih misi untuk dipilih. Mendapatkan poin kontribusi setara dengan meningkatkan kekuatan mereka. Di lantai 2 pusat bisnis, mereka bahkan melihat sejenis pil yang sangat kuat, yang disebut pil Roh Kudus. Siapapun, terlepas dari panggilannya, hanya akan dapat meminum satu pil Roh Kudus sepanjang hidupnya, membuatnya memperoleh total 1000 tingkat energi spiritual sekaligus, di bawah premis bahwa itu tidak digunakan untuk menerobos kemacetan. Itu adalah total 1000 level. Faktanya, untuk kelompok Long Haon, jumlah poin kontribusi yang dibutuhkan untuk membeli pil ini sangat besar. Satu biaya total 10.000 poin kontribusi, dan harganya akan jauh lebih tinggi jika bukan karena fakta bahwa penggunaannya tidak dapat diulang. Melihat pil ini, mata Lin Xin langsung membiru. Jenius yang terlatih sendiri di bidang alkimia ini telah melihat resep pil Roh Kudus ini di masa lalu. Dia ingat samar-samar bahwa salah satu bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil ini berasal dari binatang ajaib dari langkah ke-8. Tapi resep yang dia lihat sejak lama itu dalam keadaan hancur. Jika 7 dari mereka ingin mengambil satu pil Roh Kudus per orang, mereka akan membutuhkan sejumlah 70.000 poin kontribusi. Dan ini setelah menghilangkan peralatan yang tak terhitung banyaknya yang mereka hadapi. Pada inti dari pusat transaksi pasukan pemburu setan ini, uang tidak memiliki nilai apapun, dan bahkan kios penjual yang didirikan oleh pasukan pemburu setan lainnya, hanya akan menerima poin kontribusi sebagai mata uang. Ayo bubar dan cari misi yang cocok untuk kita, semuanya. Kami juga dapat mengincar tingkat kesulitan yang sedikit lebih tinggi, karena kami akan melakukan misi ini bersama-sama dengan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit. Di bawah kepemimpinan Long Haon, 7 orang ini membentuk 6 kelompok. Menuju ke counter yang berbeda, mereka melihat misi dengan hati-hati. Di belakang setiap counter ada papan kristal ajaib yang sangat besar dengan daftar misi yang diiklankan. Dan daftar ini berisi nama misi dan hadiahnya. Tetapi untuk satu inspeksi terperinci, mereka perlu membayar beberapa poin kontribusi. Untuk pasukan perburuan iblis di kelas prajurit, biayanya hanya 1 poin kontribusi, tetapi di kelas umum, mereka harus membayar 10 poin kontribusi untuk memeriksa detail misi tunggal. Kelompok Long Haon hanya memiliki total 20 poin kontribusi, yang berarti bahwa mereka hanya bisa memeriksa 2 misi. Long Haon menarik tangan kecil cair, menuju ke counter misi di depan mereka untuk memeriksa papan kristal magis yang sesuai. Cair tidak memegang tongkat bambunya lagi. Fakta bahwa uji coba kompor spiritual samsara telah selesai juga menyiratkan bahwa dia telah memperoleh kekuatan sebenarnya dari kompor spiritual ini. Meskipun dia masih harus kehilangan akal untuk sementara, dia bisa memilihnya sendiri. Misalnya, dia saat ini memilih untuk melepaskan indera penciumannya. Saat Long Haon sedang melihat daftar misi dengan tekun, Cair sesekali meliriknya. Sejak dia memulihkan penglihatannya, dia hanya bisa sesekali menatapnya. Seolah-olah tidak peduli berapa lama dia mengawasinya, itu masih belum cukup. Dia sudah banyak berubah sejak mereka masih anak-anak. Sejak kecil, dia telah menjadi remaja, tetapi dia tidak kalah tampan dari sebelumnya.
Diinduksi oleh peningkatan kultivasinya, wajahnya yang tampan dipenuhi dengan aura suci dan terlihat lebih menarik. Itu memiliki daya pikat yang sedemikian rupa sehingga aura murni ini tampaknya memiliki efek pemurnian. Itu adalah Scion of Light. Long Haon tiba-tiba terkejut, membangunkan Chair dari lamunannya. Dia segera mengikuti tatapannya. Dengan satu pandangan, Chair segera menemukan apa yang menginspirasi kejutan Long Haon. Misi yang bisa dilakukan oleh pasukan perburuan iblis kelas umum memang berbeda. Di bawah kelas umum, sebagian besar misi kelas prajurit dihargai dengan jumlah antara 1.000 dan 3.000 poin kontribusi. Hadiah mereka terbatas sampai beberapa bahkan hanya dihargai beberapa ratus poin. Tetapi di kelas umum, tidak ada misi yang dihargai kurang dari 3.000 poin kontribusi. Di antara banyak tugas, Long Haon tampaknya telah melihat satu sangat dihargai, dengan nama, menjelajahi Gua Bersiul Desolate. Misi ini dihargai dengan 20.000 poin kontribusi, dan tingkat bahayanya adalah, tidak diketahui. Betapa besar imbalannya? Long Haon merasa detak jantungnya semakin cepat. Meskipun dia dapat dianggap tenang di antara orang-orang pada usia yang sama, dia masih seorang pemuda berusia lebih dari selusin tahun, dan dalam beberapa hal masih seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut harimau. Gao Yingjie telah memberitahunya bahwa secara umum, misi dengan tingkat bahaya yang tidak diketahui akan segera diambil, karena ketika menyelesaikannya, kemungkinan menghadapi bahaya besar umumnya cukup rendah. Tetapi biasanya, hadiah untuk misi semacam itu tidak akan terlalu tinggi. Namun, misi ini adalah misi paling kaya yang bisa mereka lihat. Keseluruhan 20.000 poin. Bahkan jika mereka harus menyerahkan sepertiganya ke pasukan perburuan iblis keempat, mereka masih akan mendapatkan hadiah 14.000 poin kontribusi, yang akan sangat bermanfaat bagi tim mereka. Selanjutnya, semua barang yang akan mereka ambil akan diterima oleh pasukan perburuan iblis mereka. Memanggil rekan-rekannya untuk bergabung dengannya dengan tergesa-gesa, dia mengarahkan misi ini agar mereka melihatnya. Sima Xian menyatakan tanpa ragu sedikit pun, "Bos, apa yang masih kamu ragukan? Periksa lokasi misi ini, kami memiliki 20 poin kontribusi, sehingga kami dapat memeriksa total 2 misi. Karena hadiah setinggi itu datang bersama dengan tingkat bahaya yang tidak diketahui, saya rasa tempat itu seharusnya terletak di kedalaman wilayah ras iblis." Mendengar pembicaraan Sima Xian, mata semua orang berbinar. Jika mereka harus masuk jauh ke dalam wilayah iblis, tidak aneh bagi mereka untuk mendapatkan hadiah seperti itu. Long Haon mengangguk sebagai tanggapan, menjawab, "Oke, kalau begitu mari kita lihat detail misi ini." Sesampainya di depan konter, mereka menyerahkan biaya 10 poin kontribusi untuk memeriksanya. Dengan cepat informasi lengkap misi ini muncul di hadapan pasukan perburuan iblis pertama tingkat prajurit. Gua Bersiul Desolate terletak di tengah wilayah iblis. Eksplorasinya membutuhkan total kedalaman 1.150 km ke dalam wilayah iblis, melewati 4 provinsi iblis. Menurut intelijen kami, suara mendesis kadang-kadang akan terdengar dari Gua Bersiul Desolate, tetapi kabarnya, perubahan geologis tiba-tiba terjadi di sana beberapa bulan yang lalu, dan kemungkinan besar telah mengekspos beberapa permata langka. Jika Anda berhasil menjelajahi gua sepenuhnya, Anda akan mendapatkan hadiah tambahan berupa poin kontribusi tergantung pada nilai permata yang akan Anda bawa kembali. Gua Bersiul Desolate saat ini merupakan tempat bahaya yang tidak diketahui. Namun demikian, masih diperlukan untuk masuk jauh ke dalam wilayah iblis, yang memiliki kemungkinan besar untuk bertemu dengan pengintai iblis di jalan. Kemudian, lokasi yang tepat dari Desolate Whistling Cavern dicatat di peta. Setelah membaca informasi itu sepenuhnya, semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 mengerutkan alis mereka dalam diam. Kelas umum 21, ini adalah identitas baru mereka. Dan itu juga menyiratkan bahwa di antara semua pasukan perburuan iblis, saat ini ada total 21 di kelas umum. Long Haon bertanya, kita harus menembus kedalaman 1.150 km di wilayah iblis. Ini pasti tidak akan mudah, bagaimana menurutmu tentang misi ini? Wang Yuanyuan berkomentar, misi ini akan sangat sulit, tetapi kami dapat yakin bahwa selama kami berhasil menyelesaikannya,
manfaatnya akan cukup signifikan bagi kami. Beberapa saat yang lalu, saya melihat misi lain dengan hadiah 20.000 poin kontribusi. Itu di sisi misi pemusnahan, bagaimana kalau membandingkannya? Sebenarnya, kelompok Longhaon tidak menyadarinya karena kegembiraan mereka karena datang ke lantai 2 dari pusat misi pasukan pemburu iblis untuk pertama kalinya, tetapi kehausan mereka akan poin kontribusi benar-benar berlebihan. Dengan cepat, 10 poin kontribusi mereka yang tersisa digunakan untuk memeriksa misi pembantaian ini. Tujuan dari misi ini adalah untuk membunuh 10 iblis peringkat menengah dari langkah ke-7. Tanpa perlu melihat namanya, mereka memutuskan untuk meninggalkannya. Pada saat itu, karena keberuntungan mereka yang ekstrim, mereka berhasil membunuh Beta Haus Darah. Dan ini hanya mungkin karena serangan diam-diam Haoyue berhasil, sangat mengurangi kekuatan Beta Haus Darah. Tapi keberuntungan tidak bisa tinggal di pihak mereka selamanya, untuk mengatakan apa-apa bahwa kali ini akan menjadi hitungan 10 setan. Dengan kekuatan mereka saat ini, memilih misi ini sama saja dengan membuang nyawa mereka, dan yang lebih penting, mereka masih harus terlebih dahulu menemukan iblis yang tangguh ini. Pada titik ini, mereka sudah dibiarkan tanpa pilihan lain, karena mereka tidak memiliki poin kontribusi yang tersisa untuk memeriksa misi yang berbeda. Pasukan perburuan iblis dengan 0 poin kontribusi lahir. 7 anggota pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 yang baru lahir saling memandang dengan cemas, dan pada akhirnya, semua orang membuat keputusan tegas. Untuk melakukannya, jika itu benar-benar terbukti tidak mungkin, mereka paling buruk akan meninggalkan misi ini. Bagaimanapun, menyerah misi tidak akan mengurangi poin kontribusi dari pihak mereka. Jika diperlukan, mereka hanya akan meminjam beberapa poin kontribusi lagi untuk memilih misi lain. Dan yang lebih penting, ini adalah misi bersama dengan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit. Dengan 13 orang yang berpartisipasi di dalamnya, mereka benar-benar memiliki peluang. Pada akhirnya, Longhaon kembali sekali lagi ke depan konter yang menampilkan misi eksplorasi, dikawal oleh teman-temannya. Chapter 216. Kelompok Pedagang Yuye 1, I. Halo, kami memutuskan untuk menerima misi eksplorasi, menjelajahi gua bersiul yang sunyi. Longhaon berkata kepada pria yang duduk di belakang konter. Tampilan prajurit pasukan pemburu iblis ini memberi Longhaon penuh keraguan, sementara dia diam-diam mencoba menyembunyikan keheranannya. Untuk bisa datang ke lantai ini, mereka harus menjadi pasukan pemburu iblis kelas umum, tapi anak-anak ini masih terlalu kecil. Mereka pasti berusia kurang dari 20 tahun, dan anggota pasukan perburuan iblis berusia 20 tahun atau kurang sangat langka. Apalagi, orang yang terlihat seperti kapten bahkan lebih muda dari teman-temannya. Meskipun demikian, karena mereka dapat datang ke tempat ini, jelas tidak perlu mempertanyakan status mereka. Oke. Harap tampilkan ubin kapten resmi Anda. Longhaon mengeluarkan plat resminya dan mengirimkannya, mendaftarkan namanya ke anggota staf. Saat anggota staf mendaftarkannya, informasi berikut muncul. Skuad perburuan iblis kelas umum ke-21 akan menerima misi eksplorasi, menjelajahi gua bersiul yang sunyi. Hadiah misi, 20.000 poin kontribusi. Tidak ada penalti untuk kegagalan misi. Pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21, jumlah misi selesai. Membaca nomor ini, suara anggota staf ini tiba-tiba tersendat. Mengangkat kepalanya sok, dia melihat Longhaon, jumlah misi selesai, 0. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Longhaon dengan sopan menjawab, kami adalah Demon Han Squad yang baru dibentuk dari Demon Han Squad Competition tahun ini. Karena semua orang di tim kami telah mencapai langkah kelima, dan kami juga telah memperoleh poin kontribusi yang cukup selama kompetisi tim, kami dapat meningkatkan nilai kami kemarin. Inilah alasan mengapa kami tidak pernah menyelesaikan misi sendiri sebelumnya. Jadi itu sebenarnya pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk? Anggota staf memperingatkan mereka dengan niat baik, misi ini akan sangat menantang, Anda harus memasuki lebih dari 1.000 km ke dalam wilayah iblis. Dalam perjalanan, Anda harus melintasi 4 provinsi iblis, dan meskipun rencana perjalanan optimal ditunjukkan di peta, Anda akan memiliki peluang besar untuk bertemu dengan pasukan iblis.
Tingkat bahaya dengan demikian cukup penting. Selanjutnya, Gua Bersiul Desolate adalah tempat bahaya yang tidak diketahui. Meskipun hadiahnya cukup besar, misi ini tidak akan mudah untuk diselesaikan. Apakah Anda benar-benar yakin ingin menerima misi ini? Long Haon menjawab sambil tersenyum, itu benar, kami yakin. Terima kasih atas peringatannya, kami akan berhati-hati. Sampai misi selesai, kami akan bekerja sama dengan Demon Hunt Squad lainnya. Dengan dua tim yang bertindak sebagai satu, meskipun bahaya masih ada, kami seharusnya masih memiliki peluang bagus untuk berhasil. Anggota staf membuka matanya lebar-lebar, karena ini masalahnya, seharusnya tidak apa-apa. Tapi kamu harus ingat bahwa untuk pasukan pemburu iblis, poin terpenting adalah pertahanan diri. Jangan mengambil terlalu banyak risiko demi poin kontribusi. Biarkan saya mengurus formalitas untuk Anda. Berpikir bahwa kelompok Long Haon akan melakukan misi ini bersama-sama dengan pasukan perburuan iblis kelas umum lainnya, dia tidak mempertanyakan pilihan mereka lagi. Anggota staf yang memiliki kualifikasi untuk bekerja di menara misi semuanya sangat teliti. Jika mereka percaya bahwa tim yang ingin menerima misi tertentu tidak akan dapat menyelesaikannya dengan sukses, mereka bahkan dapat menolak untuk menerimanya. Bagaimanapun, ini terkait dengan keamanan pasukan perburuan iblis. Setelah menerima misi eksplorasi, mereka juga menerima barang terkait misi, permata rekaman. Ini adalah permata kecil dengan fungsi perekaman. Setelah diaktifkan dengan energi spiritual, itu akan merekam gambar di sekitarnya dalam ingatannya. Recording game ini sangat berharga, salah satunya memiliki nilai 1000 poin kontribusi. Untuk misi eksplorasi ini, itu akan dipinjamkan kepada mereka secara gratis, tetapi jika mereka kehilangannya, mereka harus menggantinya. Pada saat prosedur selesai, kelompok Long Haon meninggalkan menara misi pasukan perburuan iblis dalam kegembiraan. Ini adalah misi pertama mereka. Adapun persiapan mereka sebelum pergi, mereka melakukannya secepat mungkin. Hadiah mereka adalah 20.000 poin kontribusi. 5 hari kemudian. Lantai 2 menara misi perburuan iblis. Seorang lelaki tua berambut beruban datang dengan tergesa-gesa ke konter misi eksplorasi. Berdiri di sana adalah anggota staf yang sama yang berinteraksi dengan Long Haon. Petugas Li Jing. Apakah kamu datang untuk misi baru lagi? Pria parubaya yang berdiri di belakang konter jelas cukup akrab dengannya. Dia adalah salah satu petugas yang bekerja di menara misi pasukan pemburu iblis dan bertanggung jawab untuk melepaskan misi. Dan kali ini, Li Jing jelas terlihat sangat cemas. Bukan itu masalahnya, aku datang untuk membatalkan misi. Tolong batalkan misi, Exploring the Desolate Whistling Cavern, yang dibagikan 1 minggu yang lalu. Menurut informasi terbaru, saya khawatir bahwa binatang ajaib dari langkah ke-8 atau ke-9 kemungkinan besar akan berada di Gua Bersiul Desolate. Bahkan ada kemungkinan beberapa peninggalan sejarah zaman kuno ada di sana. Ini sangat meningkatkan tingkat kesulitan misi. Hadiah untuk misi eksplorasi ini telah ditingkatkan menjadi 200.000 poin kontribusi, dan itu akan diberi label sebagai misi kelas raja. Apa? Pria parubaya itu terkejut, misi kelas raja. Menurut peringkat pasukan pemburu iblis, setelah kelas prajurit datang kelas umum, diikuti oleh kelas komandan, dan kemudian, kelas raja. Faktanya, misi kelas raja sudah bisa dianggap sebagai misi tingkat tinggi. Sebagai modifikasi misi dengan peningkatan 2 nilai di atas peningkatan 10 kali lipat hadiah, ini adalah situasi yang sangat jarang terlihat. Li Jing tersenyum pahit, Gua Bersiul yang sunyi awalnya ditemukan oleh pasukan pemburu iblis tingkat komandan. Karena mereka baru saja menyelesaikan misi lain pada waktu itu, 2 anggota mereka terluka parah, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjelajahinya. Mereka baru saja menentukan situasi di gua ini dengan beberapa pemeriksaan sederhana. Namun baru-baru ini, pasukan perburuan iblis kelas umum lainnya telah membawa kembali informasi yang lebih akurat. Fluktuasi energi spiritual yang kuat ditemukan di dalam gua, sangat mungkin terkait dengan binatang ajaib yang tangguh. Selanjutnya, ras iblis juga telah mengirimkan beberapa pasukan untuk mulai menjelajahinya. Inilah sebabnya mengapa tingkat kesulitan tiba-tiba meningkat menjadi tingkat raja.
Jika Demon Hunt Squad kelas raja menanganinya, eksplorasi ini seharusnya tidak terlalu bermasalah untuk dilakukan. Pria parubaya yang duduk di belakang konter misi mengungkapkan senyum pahit juga, tapi misi ini telah diterima. Apa? Diterima? Li Jing terkejut, skuad perburuan iblis kelas umum menerimanya. Tapi itu adalah misi yang membutuhkan untuk masuk lebih dari 1000 km ke dalam wilayah iblis, dan Anda mengatakan itu telah diterima beberapa hari setelah rilis, begitu saja? Saya ingat itu. Pada saat itu, mereka mengatakan mereka akan menangani misi ini bersama dengan pasukan pemburu iblis lainnya, itulah sebabnya saya membiarkan mereka menerimanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya khawatir mereka sudah berangkat. Ekspresi Li Jing segera menjadi lebih buruk. Bagi aliansi, salah satu pasukan pemburu iblis adalah sumber daya yang paling penting. Kami tidak akan berhasil tepat waktu bahkan jika kami mengejar mereka sekarang. Sebagai pasukan perburuan iblis kelas umum, mereka setidaknya harus tahu cara mempertahankan diri. Setelah merasakan sesuatu yang salah, mereka harus kembali. Terlebih lagi, ini adalah kerja sama dua tim. Saya berharap mereka akan menyadari bahaya pada waktunya dan melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Karena itu adalah kesalahan kami akan memberi mereka 10.000 poin kontribusi sebagai hadiah pada saat mereka kembali. Pria parubaya yang duduk di belakang konter masih merasa ragu. Bagaimanapun juga, tim Long Haon adalah skuad perburuan iblis yang baru dibentuk yang tidak dia ketahui, tetapi menurut pendapatnya, karena mereka ditemani oleh skuad perburuan iblis kelas umum lainnya, mereka seharusnya merasakan fluktuasi energi spiritual internal yang ada di Desolate Wasteland. Gua dan mundur setelah merasakan bahaya. Kelompok Long Haon memang sudah berangkat. Setelah menerima misi ini, dia segera membagikan isinya dengan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit, dan setelah 2 hari persiapan, mereka dengan cepat meninggalkan kota suci, mengikuti peta yang diberikan kepada mereka. Long Haon merasa beberapa penyesalan tentang fakta bahwa gurunya Yehua saat ini sedang menjalani budidaya pintu tertutup, dan tidak bisa melihat mereka karena alasan ini. Menurut Han Qian, kecepatan latihan Yehua luar biasa cepat dan ganas, seperti gunung berapi yang meletus tiba-tiba setelah tertahan selama beberapa waktu. Jika Shengmo Dalu bisa dikatakan berbentuk persegi, kuil aliansi akan mengontrol persegi yang terbentuk di sudut barat laut sementara lainnya bisa dikatakan dikendalikan oleh ras iblis. Setelah memasuki zaman kegelapan, wilayah iblis telah dibagi menjadi 24 provinsi, dengan dewa iblis mengawasi masing-masing provinsi. Bagian tengah dari wilayah iblis dikenal sebagai provinsi pusat, serta yang terbesar dari 24, di mana istana kekaisaran Kaisar Dewa Iblis berada. Pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 melakukan perjalanan siang dan malam ditemani oleh pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit, dan setelah hanya 8 hari perjalanan, mereka mencapai perbatasan barat daya dari aliansi kuil. Long Haon dan Chair duduk di punggung Hao Yue, Li Xin digendong oleh Rose unicornnya, dan yang lainnya menunggangi kuda yang bagus. Dari 8 hari perjalanan tanpa gangguan, mereka sudah agak lelah. Pada hari pahlawan Maha Kuasa Chen Zidian pergi, Hao Yue terbangun, dan sekarang tampak lebih kuat. Tingginya sudah melebihi 5 meter, lebarnya hampir 2 meter, dan tatapan tajamnya memberikan kesan yang sangat kuat dan mendominasi. Setelah waktu 3 bulan, dia tampaknya telah menyelesaikan evolusi lain, naik dari peringkat menengah dari langkah ke-6 ke peringkat tinggi dari langkah ke-6. Kecepatan kemajuan ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya untuk binatang ajaib manapun. Long Haon menyuruh Hao Yue berhenti. Menatap sebuah kota yang terlihat cukup penting, dia mengeluarkan petanya dari lingkaran Forget Me Not. Di depan seharusnya ada Starseeker City. Setelah melintasi 150 km, kita harus mencapai benteng yang berfungsi sebagai markas kuil prajurit di Tenggara. Sekarang, bagaimana kalau kita pergi ke kota Starseeker dan beristirahat sebentar, sebelum menuju ke benteng? Tempat ini sudah di bawah pengaruh kuil prajurit, jadi pada saat itu, wajar jika dia memandang Wang Yuanyuan saat dia mengajukan pertanyaan ini. Wang Yuanyuan menggelengkan kepalanya, saya tidak keberatan. Ayo pergi ke kota Starseeker ini untuk beristirahat.
Pada titik ini, sebuah suara meledak dari sisi pasukan perburuan iblis kelas prajurit keempat. Pada saat Long Haon berbalik ke samping, dia mengatakan bahwa yang berbicara justru adalah prajurit langkah kelima dari pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit, Dian Yan, yang tidak berhasil mencapai 4 besar. Li Xin mengerutkan alisnya, menatap Dian Yan, bertanya kepadanya, apakah Anda punya saran, Saudara Yan? Dia memanggilnya langsung dengan namanya, jelas merasakan ketidakpuasan. Pada saat ini, pasukan perburuan iblis kelas tentara mereka untuk sementara dipimpin oleh Long Haon. Dan meskipun Li Xin menjadi pemimpin sesaat dari pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit mereka, dia meminta rekan-rekannya untuk bertindak sesuai dengan perintah Long Haon. Sebuah tim hanya dapat memiliki satu pemimpin, jika tidak, konflik akan sangat mungkin muncul. Dian Yan menjawab, jika kita berhenti di kota Starseeker, mungkin kita akan dapat memasuki wilayah iblis dengan bijaksana. MH? Saudara Dian, tolong beritahu kami lebih banyak tentang itu. Long Haon meminta, penuh minat. Dian Yan berkata, di kota-kota yang terletak di perbatasan aliansi kami, ada beberapa kelompok pedagang yang dikenal sebagai pedagang lepas. Pedagang ini melakukan bisnis gelap antara sisi manusia kita dan sisi iblis. Tapi saya hanya bisa mengatakan bahwa mereka adalah asal dari banyak sumber daya kita. Dan itu berlaku untuk manusia dan iblis. Sekian alur cerita Donghua berjudul Teroen Absol untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.